Halo semuanya, kembali lagi di Adobe Illustrator Camp 41. Nah, sekarang kita sudah ada di modul 4 setelah kita kemarin di modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, untuk modul 4 ini kita akan mempraktekkan untuk membuat ilustrasi sederhana. Nah, kita langsung masuk aja ke eh, materinya. Nah, untuk di modul 4 ini kita akan membuat ilustrasi sederhana, yaitu adalah ilustrasi apel seperti yang ada di gambar di sebelah kiri ini. Nah, di modul 4 ini kita akan mempelajari juga beberapa hal baru, yaitu yang pertama adalah cara kita coloring atau memberikan warna, lalu blending mode, ada eyedropper tool, dan juga gradient tool. Nah, kita langsung aja ke aplikasi, ke software Adobe Illustrator-nya. Nah, sekarang kita sudah ada di aplikasi atau di software Adobe Illustrator-nya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dengan membuat file baru. Nah, kita pertama klik Create New seperti yang ada di modul 1. Nah, untuk yang kali ini kita akan menggunakan ukuran 1:1, yaitu 1080 kali 1080. Nah, kita ubah namanya, contohnya itu ilustrasi sederhana. Nah, kita juga artboardnya satu saja. Terus kita pakai preset yang seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung klik create. Nah, setelah itu eh, ini nanti sudah terbentuk secara langsung workspace-nya. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita akan memasukkan sketsa atau gambar yang akan kita tracing. Nah, untuk itu kalian bisa download terlebih dahulu di modul, lalu kita setelah di download, kita copy, lalu kita pastekan dengan Ctrl C, waktu di file explorer dan Ctrl F, waktu sudah di sini. Nah, ini adalah sketsa atau gambar yang akan kita tracing pada membuat ilustrasi kali ini. Nah, kita bisa sesuaikan ukuran atau sesuaikan juga posisinya menggunakan selection tool. Kita klik shift, lalu kita drag ke dalam seperti ini. Kita sesuaikan saja ukurannya sesuai dengan si artboardnya ini. Nah, setelah itu kita atur opacity-nya juga, kita kurangi jadi 50% sehingga nanti waktu kita proses tracing itu kita bisa secara jelas gitu, bisa lebih mudah juga. Atau misalnya 30 kalau misalnya masih terlalu eh, lalu pekat. Nah, yang selanjutnya kita tambahkan layer dulu di atasnya, terus kita lock atau kunci layer si sketsa ini biar nanti waktu kita membuat desain itu nanti tidak akan berubah-ubah. Nah, kita akan buat desainnya di layer 2. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan proses yang awal ini, kita lanjutkan ke proses selanjutnya itu adalah membuat bentuk dasar. Nah, di sini kita akan membuat eh, 4 bentuk dasar, yaitu yang ada di sini ya. Ada bayangan di bawah ini, ada buah apelnya, ada tangkai, dan juga daunnya. Nah, kita pertama akan mulai terlebih dahulu dari membuat bentuk apelnya, yaitu menggunakan kurvatur tool yang ada di modul 3 sebelumnya juga. Nah, kenapa kita pakai kurvatur tool? Karena pada shape-nya ini bakal lebih banyak melengkung dan bakal lebih mudah untuk menggunakan kurvatur tool untuk membuat garis yang lebih halus. Nah, kita tracing aja langsung dari shape-nya ini, kita langsung ikutin polanya yang sudah ada. Dengan ya seperti yang biasanya kita klik, lalu kita klik karena ini kurvatur tool, jadi secara otomatis akan langsung melengkung. Kita ikuti aja. Ini kita karena ini bentuknya simetris, kita bisa coba ikutin poin-poinnya di situ kanan kirinya gimana. Kita lanjut tracing terus mengikuti objeknya, mengikuti gambar atau sketsa yang sudah ada. Nah, proses tracing ini eh, bisa menghabiskan waktu yang cukup lama, tapi kita lakukan juga terlebih dahulu dengan pelan-pelan saja.
Nah, nah ini kan masih ada mungkin bagian-bagian yang kurang rapi atau kurang sesuai sama sketsanya. Kita bisa rapikan atau atur bentuknya ini dengan menggunakan kurvatur tool tadi dengan klik gitu lalu kita drag atau kita seret kita rapikan sesuai bentuknya itu tadi. Kita sesuaikan aja, kita rapikan gitu sesuai dengan sketsanya atau bentuk yang kita inginkan. Nah, misalnya sudah seperti ini, misalnya ini kita mampu seperti ini. Nah, ini kita bisa cek misalnya kalau kurang rapi di bagian-bagian tertentu, kita bisa sesuaikan di sini. Kita juga bisa pakai direct selection tool. Nah, misalnya sudah gini, kita juga bisa mengubah ukurannya juga pakai selection tool. Aku mau membuat lebih pendek lagi seperti ini. Nah, setelah sudah, kita lanjut untuk membuat bentuk yang selanjutnya, yaitu adalah tangkai. Nah, untuk tangkainya ini aku juga akan memakai kurvatur tool karena di kurvatur tool ini juga kurvatur tool ini dia juga bisa eh, lebih cocok dengan tangkainya yang perlu garis yang halus juga. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, tinggal klik karena ini garis lurus, klik dua kali, lalu klik lagi, lalu klik lagi, klik dua kali karena ini garis lurus, lalu klik lagi, lalu klik dan klik hingga menutup. Nah, nah untuk tangkainya ini kita akan membuat sisi dari sudutnya menjadi rounded menggunakan direct selection tool. Caranya itu kita tinggal eh, klik yang lingkaran di dalamnya ini terus kita drag ke dalam. Jadinya bentuknya akan seperti ini. Kita pindah-pindah juga bisa. Nah, setelah itu yang selanjutnya itu adalah kita akan membuat si daunnya ini terlebih dahulu. Nah, untuk daunnya itu kita akan menggunakan pen tool. Nah, untuk pen toolnya itu seperti yang ada di modul 2, caranya sama, yaitu dengan klik, lalu tarik, lalu klik lagi, ini, lalu tarik lagi, lalu tutup. Nah, kita bisa rapikan lagi. Untuk perapikan dari pen tool sendiri, kita rapikannya di direct selection tool. Kita rapikan sesuai yang kita perlukan. Nah, misal seperti ini untuk daunnya. Nah, karena tadi tuh ada garisnya juga kan ya di dalamnya, kita tambahkan juga dengan pen tool, tinggal gini, drag, terus kalau kita pakai curvature tool juga bisa, biar lebih halus lagi garisnya dan nah ini kita tinggal membuat si bayangan di bawahnya, di bawah apelnya yaitu dengan menggunakan shape tool yang bentuknya itu ellipse tool. Jadi kita buat oval di bawahnya. Soalnya nggak usah besar-besar. Seperti ini. Nah, setelah ini tadi kita bisa untuk mengedit atau mengatur ukuran dan juga posisi dari si apelnya. Contohnya kita matikan terlebih dahulu, kita sembunyikan terlebih dahulu sketsanya dengan klik toggle visibility yang ada di layer, kita klik biar layer ini hilang. Nah, setelah itu kita, misalnya aku memperbesar daunnya ini, kita perbesar, terus kita tata gini. Nah, terus untuk di layernya juga, kita buka yang ini, kita, kita bisa kasih nama, ganti nama, dan juga urutkan untuk mempermudah. Bayangan, bawah. Lalu ini adalah daun dalam. Lalu yang selanjutnya ada daun. Lalu ada tangkai, tangkai, dan ada si buah apelnya. Nah, ini kita sudah. Nah, kita tata mulai dari yang di layernya, yang si daunnya ini, kita grup, kita nggak usah grup, tapi kita seleksi bersamaan yang ada di layernya ini.
Dengan klik shift lalu tekan klik pada objek yang akan kita pindahkan, lalu kita taruh di bawahnya si tangkainya. Terus kita juga bisa pindahkan ke bawah ini misalnya, lalu diperbesar itu, atau kita segitu tadi cukup. Terus tangkainya itu ada di bagian paling atas, lalu yang bayangan ini kita taruh paling bawah. Terus kita bisa tuh, ini kan kurang tengah, kita drag semuanya, terus kita atur, kita pindahkan sesuai eh, yang kita butuhkan. Aku mau lebih ke tengah gitu. Nah, kita bisa atur-atur lagi nih bentuknya menggunakan selection tool. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kita coba tabelnya kayak gini. Misalnya kurang sesuai, kita pasti bisa rapikan lagi di Calculator tool. Nah, misalnya gitu. Nah, setelah kita sudah buat shape-nya ini tadi, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu adalah memberi warna pada objek. Nah, untuk di Adobe Illustrator sendiri ada berbagai macam cara untuk menambahkan atau memberikan warna pada suatu objek. Nah, aku akan menambahkan warna terlebih dahulu pada buah apelnya, yaitu menggunakan tools stroke dan fill. Nah, kita akan menggunakan stroke dan fill dan stroke ini, tool yang ada di bawah sini, untuk memberikan warna pada buah apelnya. Nah, caranya itu sebelum eh, memberi warna, aku akan memberikan penjelasan mengenai apa itu stroke dan juga fill. Nah, dalam shape di Adobe Illustrator itu ada yang namanya stroke dan juga fill. Nah, stroke itu merupakan bagian yang ada warna yang di dalamnya ini. Sedangkan stroke itu adalah bagian yang ada di luar garis luarnya ini, atau ya bagian luarnya ini itu adalah stroke. Jadi yang di dalam itu adalah fill, dan juga di bagian luar itu adalah stroke. Jadi semisal kita mau memberi warna untuk yang ada di dalam, berarti kita memberikan warna untuk fill-nya. Nah, karena si apel ini tidak ada stroke-nya, jadi kita beri warna terlebih dahulu fill-nya atau isinya. Nah, kita akan menggunakan fill and stroke ini dengan cara klik dua kali pada kotak yang ini, kotak yang ada di depan yang tidak bolong ini untuk mengubah warna dari fill. Klik dua kali. Nah, di sini tuh ada color fill dan juga color slider. Nah, kita bisa ubah nih warnanya di color slider ini dengan cara geser atas dan bawah ini. Kita sesuaikan sama kebutuhan kita, karena apel warnanya merah, kita ubah jadi warna merah seperti ini. Terus kita juga bisa di color field-nya ini, kita ubah warna yang di dalam ini. Nah, kita bisa geser-geser si lingkaran ini di dalam kotak-kotaknya ini. Jadi, si lingkaran ini tuh menunjukkan posisi warna di dalam spektrum. Nah, contohnya aku mau warna merah yang ini. Sudah letakkan di sini, color slidernya juga di sini. Lalu kita klik OK. Nah, nanti apelnya akan berubah menjadi warna merah bagian fillnya, tapi stroke-nya masih ada kan ini warna hitam di tepinya. Nah, terus gimana cara untuk menghilangkan stroke atau sisi tepinya itu? Nah, kita bisa gunakan, kita untuk mengubah warnanya itu dengan klik yang ini. Yang bagian kotak yang ada bolongnya ini kita klik hingga posisinya di depan, lalu kita klik yang non. Seperti itu. Jadi nanti akhirnya bagian stroke-nya atau pinggirannya itu akan menghilang. Nah, di color picker ini tadi kita juga bisa memasukkan kode warna sesuai yang kita butuhkan. Nah, misalnya aku mau mengubah kode warnanya jadi warna merah CE2525. Terus klik. Nah, nanti warna merahnya akan berubah sesuai kode warna itu tadi. Tapi kita pakai warna yang tadi dulu dengan untuk undo atau mengulang yang sebelumnya, yaitu dengan Ctrl Z. Nah, itu. Nah, kita juga bisa nih swap warna fill dan colornya. Misalnya aku kasih warna si stroke-nya ini, aku kasih warna hijau gitu, hijau gini.
Nah, aku mau men-swap ini, ada hijaunya itu di pinggirnya. Aku mau yang hijau yang di dalam, tinggal klik yang ada di di pojok kanannya ini. Kita klik, nah nanti berubah seperti ini. Nah, cara untuk mewarnai atau menghilangkan stroke ataupun fill sama, yaitu untuk menghilangkannya diklik terlebih dahulu hingga posisinya kotaknya di depan, lalu klik none. Dan untuk mengubah warna, tinggal klik 2 kali, tinggal muncul panel color picker. Nah, kita rapikan terlebih dahulu apelnya biar lebih rapi dengan menggunakan smooth tool. Jadi dengan smooth tool ini nanti objeknya itu jadi lebih rapi lagi. Begitu. Nah, nah, setelah itu kita akan memberikan warna selanjutnya di daun. Nah, untuk daunnya ini aku akan mencoba untuk menggunakan appearance atau eh, kita bisa juga akses si appearance ini di bagian properties atau misalnya belum muncul di window lalu klik appearance ini. Nanti ada panel appearance, tapi kita akan pakai yang di sini. Nah, si appearance ini itu tidak hanya untuk mengubah warna, tapi juga opacity atau transparansi, lalu juga untuk menambahkan efek. Nah, kita akan gunakan untuk yang sekarang itu appearance untuk memberikan warna pada daun. Nah, kita bisa langsung klik kotak yang ada di sebelah tulisan fill ini untuk mengubah fill atau warna dari isinya. Klik 1 kali. Nah, nanti di sini ada pilihan warna-warna dan juga pattern, ada gradasi juga. Dimana nanti ini itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya daun kan warna hijau, kita tinggal klik warna hijau random gini misalnya. Nah, ini tuh untuk yang ini tuh ada di daerah bagian swatches. Kita juga bisa ini untuk melihat aktif colornya, untuk menambah swatch color baru yang untuk disimpan, lalu juga bisa untuk menghapus swatchnya, kayak gitu. Nah, tapi kita nggak cuma bisa memilih warna aja langsung, kita juga bisa memilih warna yang lebih spesifik, lebih variasi lagi dengan klik di color mixer ini. Nah, ini ada kayak RGB spectrum. Ini mirip kayak yang ada tadi di color picker. Jadi ada tempat untuk ngepick colornya atau memilih colornya karena warna hijau kita coba tambahkan ini. Tapi ini mungkin lebih sulit karena kita masih random untuk mengkliknya. Nah, tapi kita juga bisa nih menyesuaikan warna dari si objeknya ini dengan menggunakan color slidernya yang ada di sini. Jadi ini ada RGB kan ya. Ini juga bisa memasukkan kode warna. Nah, nggak cuma ada RGB juga, ada mode-mode warna lainnya. Contohnya ada grayscale, lalu ada HSB atau hue, saturation dan brightness, lalu juga ada CMYK, lalu ada juga wave shift RGB. Jadi kita bisa tetap sesuaikan lagi gitu. Nah, misalnya nih daunnya kita mau pakai warna yang lebih kekuningan, misal kita bisa atur di sini lebih terang. Kita atur di sini. Kalau yang ini pakai mode yang HSP. Saya mau lebih tua, lebih kuning dikit kita ubah. Nah, setelah itu kan sudah kita mau mencoba untuk menghapus si eh, warna stroke ini. Nah, untuk menghilangkan stroke-nya itu juga dengan cara yang sama, yaitu dengan klik kotak yang ada di sebelah tulisan stroke ini. Nah, nanti kita langsung klik sama seperti tadi kita menghilangkan stroke di color picker atau di fill and stroke tool, yaitu dengan klik yang none atau yang ada garis merah miringnya ini. Klik. Nah, dengan gitu garis tepinya akan menghilang. Kita lakukan juga cara yang sama untuk menghilangkan fill di stroke yang di dalam daunnya ini dengan klik yang itu tadi. Nah, hilang kan? Lalu kita juga ubah warnanya ini misalnya jadi lebih tua kayak gini. Nah, kayak gitu. Kita ubah warnanya lagi juga bisa. Misalnya, nah, terus kita misalnya mau, nah, oke. Selanjutnya kita itu akan mewarnai si tangkainya ini tadi. Nah, untuk tangkainya ini kita akan mencoba untuk menggunakan yang namanya eyedropper tool. Nah,
Si eyedropper tool itu ada di toolbar yang di sebelah sini. Jadi eyedropper tool itu berfungsi untuk mengcopy eh, warna atau style atau appearance atau tampilan dari suatu objek vektor ataupun gambar dan diaplikasikan ke objek yang terseleksi itu tadi. Nah, ini juga ada file warnanya yang bisa di-download langsung di modulnya. Nah, sekarang kita masukin terlebih dahulu dengan cara copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, setelah kita pastekan, kita akan langsung ubah si tangkai ini tadi dengan eyedropper tool, dengan kita seleksi terlebih dahulu objeknya, lalu klik eyedropper tool yang di sini, lalu kita pilih aja warna yang ada di gambar ini. Misalnya aku mau pakai yang gelap ini. Nah, nanti langsung setelah kita klik, kita ada kursornya ini, kita langsung klik, nanti warnanya akan berubah sesuai dengan eyedroppernya ini mengenai warna atau objek yang mana. Misalnya aku pakai yang ini, gitu. Atau ini. Jadi seperti ini. Nah, langsung dengan begitu nanti warnanya akan langsung berubah sesuai terpilih itu. Nah, yang selanjutnya itu kita akan memberikan background pada eh, ilustrasi ini. Oh ya, yang tadi itu juga fotonya bisa kita hide ataupun kita langsung hapus dengan seleksi objek lalu kita klik delete atau backspace. Nah, kita langsung mau buat background. Untuk membuat background di Adobe Illustrator itu kita tinggal membuat shape yang seukuran dengan si artboardnya. Nah, misalnya ini kan persegi. Kita tadi udah tahu ukurannya 1080 kali 1080. Kita tinggal klik. Lalu ini sudah ada. Kita masukin, kita input ukurannya, terus klik. Nah, setelah sudah, kita bisa langsung taruh si si backgroundnya ini di paling bawah di layar ini kita taruh di bawah sendiri. Nah, kita ubah warnanya juga dengan cara coba kita masukkan pakai eh, kode warna itu kita klik di bagian fill and stroke ini yang fill, klik 2 kali muncul ini dan kita masukin kode warnanya. Kode warnanya itu D1 E2 B0. Lalu klik OK. Nah, setelah itu langsung kita membentuk ini tadi. Kayak begitu. Kita bisa edit-edit lagi, misal terlalu besar, apa terlalu kecil, si apelnya itu tadi. Nah, ini kan warnanya sudah teraplikasi semua. Nah, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu adalah memberikan bayangan dan juga highlight. Nah, untuk bayangan dan highlight ini kita akan menggunakan blending mode yang telah kita pelajari di modul 2 dan juga curvature tool dan juga shape builder tool di yang telah kita pelajari di modul 3 sebelumnya. Nah, caranya itu untuk sebelum membuat bayangan itu kita harus menentukan terlebih dahulu arah dari cahaya sehingga nanti kita tahu bayangannya itu berada di mana. Nah, kita bayangkan terlebih dahulu untuk cahayanya akan ada di bagian atas pojok kiri misalnya. Seperti ini. Kita kasih misalnya di atas sini ya. Misalnya kita kasih warna putih kayak gini. Jadi warna nanti di sini. Nah, bagian yang terkena dengan cahaya itu bisa kita kasih highlight dan untuk yang tidak begitu terkena cahaya atau jauh dari cahaya nanti akan diberikan bayangan. Nah, kita akan langsung aja membuat bayangan menggunakan kurvatur tool. Nah, caranya yaitu kita buat terlebih dahulu shape-nya. Nah, untuk shape-nya itu kita akan buat shape melengkung di sini seperti itu. Nah, kita tinggal klik, klik, kita buat aja sesuai yang kita mau atau yang kita butuhkan. Klik, klik, kita buat shape di atas eh, dari si buah apel ini. Ini. Nah, lalu selanjutnya kita klik 2 kali aja ini untuk buat jadi lancip. Nah, terus kita buat eh, si shape-nya ini itu melebihi dari bentuk si apel. Kayak gini.
gitu. Lalu kita eyedropper tool dulu untuk menyamakan warna. Nah, setelah itu kita seleksi si bentuk apel dan juga bayangan. Lalu kita gunakan shape builder tool untuk menghapus si daerah yang tidak perlu ini, daerah yang di luar apel ini. Jadi kita tinggal tekan Alt, terus klik. Nah, dengan begitu nanti akan si shape-nya ini akan menyesuaikan dengan bentuk si apelnya. Jadi nanti bayangannya itu lebih kayak membentuk di bentuk si apelnya itu tadi. Nah, lalu kita lanjutkan dengan mengubah blending mode. Nah, mengubah blending mode seperti yang ada di modul 2 yaitu menggunakan transparansi panel, yaitu ada di panel docking area atau bila nggak muncul, kita bisa pakai di window, lalu kita klik, di sini kita cari transparansi, nanti kita klik, nanti muncul seperti ini. Nah, kita ubah opacity-nya jadi 50, terus kita ubah si modenya ini menjadi multiply. Nah, setelah itu langsung akan berubah seperti ini. Kita bisa sesuaikan lagi juga bentuknya. Ini misal kita sesuaikan lagi, misalnya kurang pas dengan cara yang sama, gitu. Nah, kan yang tadi itu kita menggunakan warna yang sama, tapi kita akhirnya dapat menghasilkan warna yang lebih gelap sehingga jadi bayangan. Karena multiply sendiri itu merupakan blending mode yang memang sering digunakan untuk membuat bayangan karena mereka itu mempertahankan warna yang gelap. Jadi nanti warnanya saat si objek ini ketemu dengan objek di bawahnya nanti akan menghasilkan warna yang lebih gelap seperti itu. Nah, kita juga coba aplikasikan lagi ke bayangan-bayangan lainnya. Contohnya itu di sini ada bayangan di bagian eh, bawahnya apel ini dan juga di tangkainya. Kita buat lagi dengan kurvatur tool. Kita buat melengkung aja kayak gini. Klik satu kali aja. Warnanya juga samakan. Terus habis itu kita langsung bisa nih kita bisa juga ini misalnya pakai eyedropper tool. Ini kan udah gini ya. Terus kita langsung ambil habis diseleksi objeknya kita pakai eyedropper tool terus klik aja pada bayangan ini. Klik. Nah, akhirnya nanti dia akan berubah juga mode blending mode-nya menjadi multiply. Terus kita potong menggunakan shape builder tool, tekan Alt terus klik sudah hilang. Nah, ini kita ubah juga urutannya di layernya. Kita deret di bawah daun. Kita coba lagi juga buat di tangkainya lancip gitu. Kita contoh ini juga di sini. Nah, ini terus kita samakan dulu warnanya. Terus kita seleksi dua objeknya. Terus kita tekan Alt lalu terhapus. Nah, kita juga bisa ubah si ininya. Tadi kita ubah blending mode jadi multiply. Terus 50%. Hingga nanti jadi bayangan seperti ini. Ini kita bisa ubah lagi. Nah, kita juga untuk yang bayangan di bawahnya ini kita kita eyedropper tool ke warna yang ada di backgroundnya, terus klik transparansi, terus kita ganti multiply dan ganti 50%. Nah, kita opacity-nya terus bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, setelah kita sudah membuat bayangan-bayangan itu tadi, selanjutnya itu adalah kita akan membuat highlight. Highlight itu tadi karena cahayanya ada di pojok kiri atas, maka highlightnya itu ada di bagian pojok atas si apelnya juga. Nah, caranya kita itu buat terlebih dahulu shape-nya. Kita buat dengan menggunakan curvature tool. Kita buat lengkungan gitu aja yang membentuk si apelnya ini. Kita bisa rapikan pakai smooth tool kalau misalnya kurang rapi. Kita itu juga eyedropper tool warnanya samakan dengan objek. Kita edit-edit juga bisa.
Nah, lalu untuk highlight kita bisa mengganti transparansinya itu tadi ke screen. Nah, kalau screen ini cocok untuk digunakan untuk memberikan highlight. Nah, misalnya nih warnanya ternyata kurang muda gitu, masih terlalu oranye atau terlalu merah gitu, kita ubah di color picker, kita ubah jadi lebih terang dengan color picker tadi, seleksi objek, lalu klik 2 kali, lalu ubah warnanya menjadi lebih terang. Nah, jadi warnanya jadi lebih terang, lebih putih kayak. Nah, ini tuh kita sudah selesai untuk membuat objeknya atau membuat si ilustrasi sederhana. Nah, tapi kita juga bisa nih membuat ilustrasi sederhana ini menjadi lebih menarik menggunakan gradien. Nah, gradien itu cara mengaktifkannya, bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, untuk gradiennya sendiri ini kita akan aplikasikan pada backgroundnya. Nah, kita bisa grouping si bentuk apelnya ini, group, terus kita lock biar nggak kemana-mana. Cara grupnya itu dengan eh, drag semuanya, lalu Ctrl G. Nah, kita lanjut untuk memberikan gradasi pada backgroundnya. Nah, untuk memberi gradasi pada backgroundnya itu kita tinggal seleksi dulu si objek yang akan diberi gradasi, lalu pergi ke gradient tool atau klik G di keyboard, lalu setelah itu kita klik 1 kali pada objeknya itu tadi. Kita klik 1 kali begini. Nah, itu nanti secara langsung si objeknya itu akan langsung berubah menjadi gradien. Nah, terus kita bisa juga nih mengubah warna dan juga angle atau arah dari si gradiennya ini. Kita klik dulu, di sini kan 1 kali, kita klik 2 kali, nanti akan muncul gradien panel. Nah, cara untuk mengubah si warnanya ini yaitu dengan mengubah di bagian color ini, color stop yang ada di bagian gradient slider ini. Kita klik 2 kali. Nah, cara mengubah warna di color stop ini mirip dengan cara mengubah warna yang ada di di appearance. Nah, caranya itu kan ini masih hitam putih doang karena ini grayscale. Kita ubah ke ASP atau RGB. Kita pakai RGB untuk masukkan kode warna aja langsung. Kita masukkan contohnya itu, karena klik ini tadi, terus kita udah di RGB, kita masukkan aja misalnya D1E250. Nah, itu jadi terlalu hijau, ternyata kita ubah lagi. Kita samain kayak backgroundnya tadi itu, yang awal, ntar, oh, yang warna itu tadi itu ada D1E2B0. Nah, jadi warna gini. Nah, jadi berubahkan warna si gradien yang kita ubah tadi warnanya di color stop yang sebelah kiri. Nah, si warna yang gradien yang sebelah kiri juga akan berubah. Nah, kita ubah yang sebelah kanan menjadi warna yang lebih gelap. Kita bisa pakai color picker ini juga. Kita samain warnanya dulu. Terus kita buat warnanya jadi lebih tua dengan color slider. Kita pakai HSP untuk lebih mudah. Kita geser yang ini, terus kita naikkan saturasinya biar lebih berwarna dikit, kayak gitu. Nah, dengan begini tuh nanti warnanya jadi berubah sesuai dengan yang tadi kita udah sesuaikan. Nah, kita juga bisa mengatur nih eh, kayak jarak antar warna atau tengahnya itu di mana dengan mengatur yang di gradient color ini kita geser-geser si mid stopnya ini, midpointnya ini. Kita geser-geser gitu, misalnya segini. Nah, kita itu juga bisa mengubah arah angle eh, dari si gradien ini dengan cara mengubah atau merotasi si gradien annotator ini yang ada di sini. Ini namanya gradient annotator. Kita bisa ubah, kita rotate kayak gini. Nah, kita akan ubah si gradiennya itu angle-nya jadi vertikal dan yang gelap itu di bawah.
Ntar geser kayak gini. Nah, kita juga bisa nih mengatur si mid midpointnya ini tadi. Ini kita atur midpointnya juga bisa. Nah, selain itu juga kita bisa taruh di miring sebelah sini juga. Kita misalnya taruh gini juga bisa. Jadi kita bisa mengatur, nggak cuma mengatur angle, kita juga bisa mengatur color stop dan juga midpointnya. Kita misalnya mau kayak gini juga bisa. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk gradien di Adobe Illustrator ini juga tidak hanya ada satu versi ini aja, tapi juga ada tiga tipe lain. Ada tiga tipe. Nah, untuk yang ini itu yang namanya adalah linear gradient. Nah, juga selain linear gradient ada yang namanya radial gradient. Jadi radial gradient ini bentuknya seperti lingkaran gini menyebar ke samping kanan dan kiri. Nah, setelah radial gradient juga ada yang namanya freeform gradient. Nah, kalau freeform gradient ini kita bisa membuat gradient secara bebas sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kita bisa tambahin poin, kita bisa hapus poinnya juga. Misalnya aku mau nambahin di sini warna putih kayak tadi, atau misalnya aku mau nambahin warna merah, ini kita ubah warna merah, kita klik dua kali, terus kita pakai ini juga bisa. Nah, kayak gitu. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kita pakai ini tadi. Gitu. Nah, jadi dengan tahap-tahap yang tadi itu ada kita berawal dari membuat file baru, lalu memasukkan sketsa, lalu setelah itu kita membuat bentuk dasar, menggunakan tools-tools membuat shape seperti curvature tools atau shape builder tools, lalu dengan direct selection tools juga. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan warna dengan fill dan stroke atau melalui appearance atau dengan menggunakan eyedropper tool. Lalu kita juga bisa yang memberikan bayangan dengan menggunakan blending mode. Blending mode atau blending mode. Lalu setelah itu kita juga bisa membuat sebuah ilustrasi menjadi lebih menarik menggunakan gradient. Nah, itu tadi materi atau praktek kita untuk membuat sebuah ilustrasi sederhana menggunakan tools yang sudah ada di Adobe Illustrator. Nah, oleh sebab itu, sekian untuk materi modul 4 kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di modul selanjutnya.